Inilah perjalanan kami, 12 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman dalam mengikuti kegiatan magang Program Merdeka Kampus Merdeka bersama Kejaksaan Negeri Purwokerto. Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020 yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adapun bentuk kegiatan pembelajaran berupa kegiatan magang dapat dilaksanakan selama 1 semester. Kejaksaan Negeri Purwokerto merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang diatur berdasarkan undang-undang. Secara geografis, Kejaksaan Negeri Purwokerto terletak di Jalan Gatot Subroto, nomor 109, Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kejaksaan Negeri Purwokerto selalu berupaya melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta menyediakan pelayanan hukum terhadap kepentingan seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah hukum Purwokerto. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi salah satu lembaga penegak hukum, Kejaksaan Negeri Purwokerto memiliki visi untuk dapat menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional, dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kejaksaan Negeri Purwokerto memiliki beberapa misi, di antaranya: pertama, meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam pelaksanaan tugas dan wewenang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Kedua, mewujudkan peran Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam hubungan internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara. Ketiga, mewujudkan aparatur Kejaksaan Negeri Purwokerto yang modern, berintegritas, profesional, dan akuntabel. Keempat, melaksanakan pemahaman dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan Negeri Purwokerto, pembenahan informasi manajemen guna membantu memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, serta peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan teknologi informasi di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Dan yang kelima, meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Negeri Purwokerto yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trianto selaku PAH Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto. Di sini kami sangat berterima kasih kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto karena adanya MBKM di Kejaksaan Purwokerto. Dan anak-anak ini saya melihatnya sangat disiplin dalam mengikuti kegiatan, kemudian antusias menerima bimbingan dari pembimbingnya para jaksa senior di kami, kemudian juga cepat tanggap dalam menerima bimbingan ilmu yang diberikan, misalnya dalam hal dakwaan, pembuatan dakwaan, tuntutan, dan lain sebagainya. Dan juga kami berpesan atau mengharapkan semoga kegiatan ini dapat berjalan terus dan anak-anakku, adik-adikku mahasiswa dapat mengaplikasikannya
mengaplikasikan semua ilmu yang didapat di Kejaksaan Negeri Purwokerto ini. Misalnya di dalam pembuatan dakwaan, pembuatan tuntutan. Nah, kemudian juga saya semoga adik-adikku semua mahasiswa kedepannya tambah sukses, dan saya berharap nantinya dapat menggantikan kami sebagai jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Negeri Purwokerto dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi seluruh unit kerja. Saat ini, Kejaksaan Negeri Purwokerto dikepalai oleh Bapak Immanuel Rudi Pailang SHMH. Dalam magang bersama Kampus Merdeka, tahun ajaran 2023-2024, program kerja kami mempelajari tugas dan wewenang bagian pidana umum, pidana khusus, intelijen, dan bagian perdata dan tata usaha negara. Perkenalkan, saya Ari Purnomo SHMH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto. Saya akan menjelaskan terkait tugas pokok dari bidang PIDUM itu sendiri. Tugas pokok utamanya adalah melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana umum, baik yang dilakukan oleh penyidik Polri maupun penyidik PPNS. Bidang PIDUM itu sendiri bekerja dari tahap pra-penuntutan, tahap penuntutan, dan tahap eksekusi. Di mana tahap pra-penuntutan itu dimulai dari sejak penyidik Polri maupun penyidik PPNS mengirimkan SPDP kepada kami selaku penuntut umum sampai berkas tersebut dinyatakan lengkap. Kemudian tahap penuntutan yaitu tahap di mana jaksa penuntut umum melimpahkan perkara yang sudah dinyatakan lengkap ke pengadilan sampai dengan pembuktian di persidangan sampai dengan hakim memutus perkara tersebut. Setelah perkara dinyatakan inkrah, kemudian kami melakukan eksekusi terhadap putusan hakim tersebut sebagai eksekutor. Terima kasih. Saya Sigit Kristianto, Sarjana Hukum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Purwokerto. Untuk bidang tindak pidana khusus adalah menangani tentang tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana perpajakan. Untuk tindak pidana korupsi, kita bisa dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan. Untuk tindak pidana yang lainnya terkait dengan perpajakan, bea cukai, dan tindak pidana ekonomi, itu penyidikan dilakukan oleh pihak penyidik lain, bisa kepolisian, bisa juga dari bea cukai atau PPNS yang lainnya. Khusus untuk tindak pidana korupsi, sebagaimana diketahui bersama, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang disebut sebagai kerah putih. Artinya pengungkapan kasus tindak pidana korupsi harus dengan sesuatu yang istimewa, karena pelaku daripada tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang terpelajar, sehingga pengungkapannya harus ekstra untuk dapat membuktikan bahwa mereka adalah pelaku daripada tindak pidana dan untuk dapat dibuktikan kesalahannya nanti di sidang pengadilan. Demikian kurang lebih terkait dengan pidana khusus Kejari Purwokerto. Terima kasih. Jadi Ibu bertugas di Perdata Tata Usaha Negara itu ada 5 tugas pokok dan fungsi di Datun ya. Yang pertama itu adalah bantuan hukum. Tahu nggak bantuan hukum itu apa? Berarti kita memberikan bantuan hukum terhadap instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Jadi di luar itu kita tidak bisa memberikan bantuan hukum. Dalam bentuk apakah bantuan hukum itu? Bantuan hukum itu dalam bentuk litigasi dan non-litigasi. Yang kedua adalah masalah penegakan hukum. Ya, penegakan hukum itu apa? Penegakan hukum itu kita melakukan kegiatan, tindakan, perbuatan yang
berdasarkan undang-undang. Contohnya apa? Contohnya pembubaran PT, pembubaran yayasan, pencabutan hak perwalian. Terus yang ketiga adalah pertimbangan hukum. Loh, apa ini? Kok ada pertimbangan hukum? Nah, pertimbangan hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu namanya legal opinion dan legal assessment. Apa itu legal opinion? Legal opinion itu pendapat yang diberikan oleh jaksa pengacara negara kepada stakeholder yang meminta. Yang kedua adalah legal assessment. Apa itu legal assessment? Yaitu kita mendampingi baik secara lisan maupun tertulis. Terus yang keempat adalah tindakan hukum lain. Apakah tindakan hukum lain itu? Tindakan hukum lain itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah secara bersamaan. Nah, ini kita bisa sebagai mediator. Yang terakhir adalah pelayanan hukum. Ya, apa itu pelayanan hukum? Pelayanan hukum adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Silakan tanyakan kepada kami. Nanti kami akan menjawab. Dan itu oleh kami juga dibuat di Halo JPN. Ada pelayanan hukum yang dilakukan di Halo JPN. Jadi kalian bisa menanyakan di web kami di Halo JPN, ya. Jadi itu 5 tugas dan fungsi pokok yang ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi tugas dan fungsi dari intelijen kejaksaan dalam hal ini dari Kejaksaan Negeri Purwokerto adalah terkait penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kita intel di kejaksaan itu bukan seperti intel di TNI maupun Polri. Jadi intel di kejaksaan adalah intel justisia atau intel penegakan hukum. Adapun sektor-sektor yang ditangani oleh bidang intelijen itu banyak sekali. Ada 75 sektor permasalahan, yaitu dibagi dalam Direktorat A, Direktorat B, Direktorat C, Direktorat D maupun Direktorat E serta penerangan hukum. Adapun Direktorat A itu terbagi antara seperti ideologi politik, kemudian Direktorat B itu terkait yang salah satunya, kemudian Direktorat B itu terkait sosial budaya, kemudian Direktorat C itu terkait perekonomian, itu masalah-masalah penanganan perkara atau tindak pidana korupsi. Kemudian Direktorat D adalah terkait pengamanan pembangunan strategis, itu terkait kita seperti pengawalan pembangunan di daerah, yaitu pembangunan strategis nasional maupun pembangunan strategis daerah yang menunjang pembangunan strategis nasional. Kemudian ada di Direktorat E, itu terkait tentang produk-produk intelijen, pemantauan, kemudian intelijen sinyal, cyber dan sebagainya, tentang pelaporan-pelaporan. Demikian juga di bidang intelijen itu ada namanya penerangan hukum, itu terkait bagaimana kejaksaan memberikan keterangan-keterangan kepada publik itu melalui bidang intelijen. Bidang intelijen itu sebagai corong ataupun juru bicara daripada kejaksaan itu sendiri dalam penanganan perkara maupun permasalahan-permasalahan yang ditanyakan oleh publik kepada kejaksaan. Demikian juga kejaksaan saat ini selain tugasnya intelijen justisia penegakan hukum, kejaksaan juga ada namanya tugas dari ketertiban umum. Demikian juga salah satunya adalah terkait masalah penyuluhan hukum. Kejaksaan sendiri, Kejaksaan Republik Indonesia maupun khususnya Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam setiap tahunnya itu sudah mulai digalakan ada penyuluhan hukum, yaitu ada namanya program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS. Kemudian ada lagi namanya JMS, itu adalah kita memberikan penyuluhan kepada adik-adik kita atau anak-anak kita yang di SD, SMP maupun SMA agar sejak dini generasi-generasi muda bisa mengerti atau mengenal hukum dan menjauhi hukuman. Demikian juga ada program di luar di RRI, kita namakan Jaksa Menyapa. Di situ program di situ dipandu oleh petugas dari RRI, kita ada MOU, kemudian kita melakukan siaran. Yang mana siaran itu adalah terkait masalah kita memberikan penerangan hukum kepada masyarakat. Di dalamnya bisa kita ada interaksi
antara kita sebagai narasumber jaksa dengan masyarakat sekitar dipandu oleh penyiar dari RRI. Di sini outputnya kita harapkan bahwasanya agar masyarakat bisa juga mengenal hukum dan bisa menjauhi hukuman. Kemudian ada lagi kita mempunyai program jaksa masuk pesantren seperti yang tadi jaksa masuk sekolah. Kemudian kita ada juga penerangan hukum. Kita bisa memberikan penerangan hukum kepada pemerintahan daerah ataupun pemerintahan desa seperti kades, camat, kita bisa kumpulkan. Kemudian kita memberikan pengarahan atau penerangan hukum bagi mereka sehingga bisa menjangkau seluruh lapisan di dalam masyarakat. Selain itu juga kami juga memberikan di bidang intelijen itu ada bidang pengaduan masyarakat. Jadi di situ kita bisa menerima semua pengaduan dari masyarakat ataupun hal-hal yang menyangkut aduan atau masukan dari masyarakat untuk dalam penanganan perkara. Demikian juga kita tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi masalah hukum bisa ke kami berkonsultasi tentang hukum, kita akan memaparkan di situ. Saya rasa tugas bidang intelijen kurang lebihnya demikian. Terima kasih. Selain keempat bidang tersebut, Kejaksaan Negeri Purwokerto terdiri dari 6 bidang struktural yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala seksi. Bagian struktural tersebut terdiri dari bagian pidana umum, bagian pidana khusus, bagian intelijen, bagian perdata dan tata usaha negara, bagian barang bukti dan barang rampasan, serta bagian pembinaan. Kami, mahasiswa magang MPKM, dalam pelaksanaannya dibimbing serta diarahkan oleh jaksa pembimbing, yaitu Bapak Pranoto dan Bapak Aris, yang dengan sabar dan penuh semangat memberikan arahan kepada kami untuk mengemban setiap teori yang kami telah dapatkan di perkuliahan. Kami sebagai mahasiswa dilibatkan secara langsung pada berbagai kegiatan di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kami pun diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ekspos atau gelar perkara yang dipimpin langsung oleh Bapak Kajari Kejaksaan Negeri Purwokerto serta para jaksa lainnya. Dalam kegiatan ekspos tersebut, kami mengamati dan ikut menganalisa apakah hukum formil dan material dalam suatu perkara telah terpenuhi dengan tepat. Selain mendapatkan pembelajaran di kantor, kami pun diberikan kesempatan dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan penyuluhan hukum di desa yang memiliki tujuan memberikan pembinaan kemasyarakatan desa di bidang hukum. Selanjutnya, terdapat kegiatan jaksa masuk sekolah atau disingkat JMS yang merupakan suatu kegiatan yang dibimbing langsung oleh para jaksa untuk memberikan pemahaman tentang hukum kepada pelajar di sekolah mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang melanggar hukum, misalnya seperti tawuran, narkoba, bullying, dan lainnya. Selain itu, kami pun diikut sertakan dalam setiap tahapan perkara. Kami mengikuti tahap 2, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti. Mahasiswa pun dapat mengamati dan menganalisa bagaimana pelaksanaan tahap 2 tersebut. Kemudian, kami pun mendapatkan kesempatan untuk dapat mengunjungi lapas Purwokerto. Di sana, kami diberikan penjelasan secara singkat mengenai tugas dan wewenang lembaga permasyarakatan. Kami menjadi tahu tentang bagaimana situasi dan kondisi di lapas. Selain itu, jika terdapat waktu luang, kami pun menyempatkan untuk menyaksikan sidang perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto, serta melakukan diskusi ringan bersama Bapak Jaksa Pembimbing apabila terdapat pertanyaan seputar kegiatan yang kami lakukan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pranoto, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Purwokerto. Saya pendamping ya atau pembimbing MPKM tahun 2024 dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman ya. Jadi kalau saya memberikan kesan terhadap mahasiswa MPKM tahun 2024 itu ya cukup adaptif lah. Jadi penyesuaian ke lingkungan cepat ya. Cepat itu bisa kami buktikan ketika kita memberikan pengarahan
itu bisa langsung paham ya, bisa langsung paham terhadap materi maupun materi yang disampaikan Pak Kajari itu langsung bisa dipahami. Terus yang jelas kesan itu mahasiswa sehat-sehat semua ya. Kenapa sehat-sehat semua? Itu terbukti selama 3 bulan ini tidak ada mahasiswa yang izin sakit ya. Jadi baik izin yang tidak sakit, apalagi yang sakit nggak ada sekali. Itu bisa menunjukkan bahwa mahasiswa yang kali ini itu sehat-sehat semua. Ya, jadi kalau terus pesan jangan lupa untuk melatih kemampuan ya. Melatih kemampuan dengan cara apa? Dengan cara membaca. Jadi penafsiran membaca itu jangan cuma membaca buku saja, tapi dengan membaca lingkungan ya. Membaca lingkungan, ikro itu artinya kan membaca lingkungan, mencoba pergaulan yang positif dengan meningkatkan banyak pergaulan ke lingkungan atau ke orang-orang yang sekiranya bisa menambah kemampuan ya, karena adik-adik itu kan jangkauannya masih panjang ya, masih panjang dan harus diuji dengan berbagai kemampuan ya. Jadi sebelum diuji, adik-adik harus mencari pengetahuan maupun pengalaman yang sekiranya bisa dijadikan nanti ketika adik-adik di dunia kerja atau di dunia masyarakat pada umumnya ya. Jadi untuk mahasiswa MPKM 2024, yes, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ahmad Aris, jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Purwokerto yang ditunjuk sebagai jaksa pembimbing mahasiswa MPKM Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto tahun 2024. Kesan dan pesan saya terhadap adik-adik mahasiswa MPKM Fakultas Hukum Unsud, yang pertama, kesan saya terhadap adik-adik ini, mereka sangat antusias dalam melaksanakan semua proker yang sudah direncanakan, bisa dengan disiplin melaksanakan tugas-tugasnya, pekerjaannya, menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Mereka juga dengan sigap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Kejaksaan dengan penuh semangat. Pesan saya kepada adik-adik untuk tetap menjaga kekompakan, tetap menjaga semangat. Jadikanlah apa yang sudah kalian dapatkan di Kejaksaan Negeri Purwokerto ini sebagai bahan untuk mencapai apa yang nanti cita-cita kalian kelak di kemudian hari. Dan semoga apa yang menjadi keinginan kalian, apa yang menjadi cita-cita kalian dimudahkan dan dilancarkan serta dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, berakhirlah kegiatan magang kami. Semua perjalanan, ilmu, dan pengalaman yang telah kami goreskan bersama akan menjadi hal yang kami ingat selalu. Tak lupa, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Purwokerto, terkhusus untuk Bapak Aris dan Bapak Pranoto yang telah membimbing kami dengan tulus dan sabar. Terima kasih atas semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Kami bangga telah menjadi bagian dari Kejaksaan Negeri Purwokerto.